ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، alhamdulillah kita mengawali, atau saya baru mengawali kajian ba'da maghrib ini di bulan Syawal. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, dan apa yang kita pelajari dijadikan sebagai pembela kita pada hari kiamat, bukan menjadi musuh kita pada hari kiamat. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis Syarh Sunnah, yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la udhra li ahadin fi dhalalah rakibaha hasiba huda wala fi huda tarakahu hasibahu dhalalah. Faqad buniyat al-umur wa thabatat al-hujjah وثبتت الحجة وانقطع العذر. Ya, artinya berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi seseorang dia di dunia melakukan kesesatan, kemudian dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar atau di atas petunjuk, dan tidak ada alasan. Seseorang meninggalkan petunjuk, tidak ada alasan di hadapan Allah pada hari kiamat. Seseorang meninggalkan petunjuk Allah dan Rasulnya, dia menyangka bahwa petunjuk Allah itu adalah sesat. Karena perkara agama ini sudah dijelaskan lengkap oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dan seterusnya, dan hujjah telah disampaikan, dan juga tidak ada uzur, tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih hafizahullah, berkata syarih yang menjelaskan buku ini, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, anggota senior ulama besar. Qaul Umar hafizahullah, qaul Umar radhiyallahu anhu, la udhra li ahad li'anna Allah bayana al-haqq wa fassalahu bil Qur'an was sunnah, fala udhra li ahadin hina idhin fi dhalalah li'anna at-taqsira ja'a min qibalihi حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم. الضلالة جاء من كبره فهو الذي فرط، فهو الذي فرط. Artinya perkataan Umar bahwa tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi seseorang, karena Allah telah menjelaskan yang benar dan merinci kebenaran itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak ada alasan terhadap seseorang saat itu dalam kesesatan di dunia, terus dia beralasan di hadapan Allah, maka nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab taksir itu
yaitu kekurangan itu ada pada dirinya, ada pada orang itu, yaitu dia tidak mau mencari kebenaran dan dia tidak mau bertanya kepada ulama, tidak mau bertanya kepada ulama. Ya, dia merasa dirinya benar, merasa dirinya benar padahal dia keliru, dan dia tidak mau bertanya, tidak mau mencari dalil, tidak mau belajar. Inilah yang dimaksud dengan kekurangan itu, karena dia meninggalkan apa? Kewajiban thalabul ilm. Karena menurut ilmu agama itu wajib. Thalabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menurut ilmu, yakni agama, itu wajib bagi setiap muslim. Makanya ahlun nar, orang-orang yang di neraka, mereka itu menyesal. Kenapa dulu di dunia tidak belajar? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, yakni ahlun nar, penduduk neraka berkata, sekiranya dulu kami di dunia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, aw na'qilu, atau kami memikirkan, memahami, mempelajari apa yang dibacakan itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang panas. Berarti mereka menyesal. Kenapa tidak belajar, tidak mencari ilmu, tidak mencari kebenaran di dunia ini? Padahal dia dalam urusan dunia belajar, tapi dalam urusan agama gak mau belajar. Nah, inilah kekurangan manusia. Maka kesesatan itu ada pada dirinya. Dia yang farrata. Farrata itu artinya meninggalkan kewajiban. Qauluhu hasibaha huda fihi bayan anna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'an. Allah Jalla wa Ala yaqul wa innahum la yasudtunahum 'an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Az-Zukhruf. فحسبانهم لا يشفع لهم لأنهم ليس لهم عذر حيث لم يراجعوا الكتاب والسنة. هذا يعرف الحق من الباطل وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون. ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم. فبمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزل على الرسل، لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يبقى على ظنه وحسبانه وعلى ما يقوله له غيره إنه حق، فهذا ليس بعذر. Ini dia menyangka bahwa dia benar di atas petunjuk, padahal salah. Nah, menyangka di sini prasangka, ya, itu tidak menunjukkan kepada kebenaran sedikit pun. Jadi kalau seorang mungkin saya merasa, nah itu tidak akan menunjukkan bahwa dia benar. Atau menurut pendapat saya tanpa dalil, ya itu bukanlah kebenaran. Prasangka itu ya kawan, itulah yang menyebabkan sesatnya ahlul kitab. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Quraisy, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.
Artinya, tahukah kalian berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy? Lata, Uzza, Manat. Itu adalah 3 berhala besar, ya, yang disembah orang Quraisy. Banyak berhalanya itu banyak. Yang paling gede 3 itu. Kemudian mereka menyangka bahwasanya berhala-berhala itu adalah anak-anak laki-lakinya Allah, sedangkan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Ini keyakinan orang Quraisy seperti itu. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Ini apa kalian menyangka bahwa yang kalian sembah itu adalah anak laki-laki Allah, sedangkan malaikat itu adalah milik Allah, adalah anak perempuannya? Ini adalah pembagian yang tidak adil. Ya, itu hanyalah nama-nama, ini sembahan-sembahan itu nama-nama yang kalian namai, yang Allah tidak menurunkan ilmu sedikit pun. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka dan hawa nafsu. Jadi mereka sesat. Kenapa? Karena mengikuti prasangka, menurut perasaan dan prasangka. Nah, ini sudah sesat sudah. Kalau sudah begitu, maka kebenaran itu bukan di prasangka, tapi kebenaran itu ada pada dalil. Jamaah sekalian, prasangka itu tidak menunjuki kepada kebenaran sedikit pun, tidak bermanfaat kepada kebenaran sedikit pun. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu menghalangi kaum muslimin, kaum mukminin dari jalan yang benar. Dan mereka meyakini atau menyangka bahwa mereka di atas petunjuk. Maka prasangka mereka itu, perkiraan mereka itu tidak bermanfaat buat mereka, tidak bisa menolong mereka dari azab Allah. Dan itu bukan uzur, tidak, itu bukan alasan di hadapan Allah. Ya, karena mereka tidak mau kembali, tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah supaya mereka mengetahui yang hak dari yang batil. Tapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Walaupun demikian, yakni mereka berprasangka itu dan sesat, Allah menghukumi mereka kafir dan sesat. Yakni dengan sekedar seorang manusia menyangka bahwa dia di atas kebenaran, itu tidak menjadi alasan di hadapan Allah pada hari kiamat. Kecuali kalau dia di dunia tidak sampai kepada dia wahyu, maksudnya belum sampai berita tentang wahyu. Kalau zaman sekarang ini, orang-orang kafir misalnya di Malang ini misalnya, apakah mereka tidak mendengar Al-Quran dan hadis? Dengar mereka lewat azan. Ada ceramah di Indonesia ini, sudah ada televisi apa Islam. Banyak sekali. Roja, Yufid, apalagi. Banyak sekali itu. Klik, banyak sekali TV-TV Islam. Ya, nah, mereka punya apa? Internet. Yang dengan itu mereka bisa melihat radio. Ya, tetangganya Muslim juga. Kadang ketika Idul Fitri mereka mengucapi salam kepada orang Islam. Selamat ya Idul Fitri. Berarti mereka mendengar Islam, tapi tidak mau belajar. Jadi tidak ada uzur. Begitu jamaah sekalian. Kecuali kalau ada orang tinggal di tengah hutan Amazon, kemudian mereka tidak mau menerima orang, kalau ada tamu dibunuh. Ya, atau di daerah Andaman, di bawahnya Bangladesh, itu ada pulau, di situ ada penduduk primitif. Orang tamu tidak boleh masuk, bakal dibunuh sama mereka. Nah, mereka ini
primitif, tidak mau terima orang, sehingga tidak mendengar Islam sama sekali. Tidak ada TV, nggak ada radio, nggak ada apa, nggak ada HP sama sekali. Seperti zaman purba mereka itu. Nah, yang seperti itu ada uzur, tapi pada hari kiamat mereka akan diuji oleh Allah. Mereka ini dinamakan oleh para ulama ahlul fatrah. Mereka akan diuji pada hari kiamat dengan tauhid. Jika menerima, masuk surga. Jika menolak, masuk neraka. Iya. Jadi wajib bagi setiap manusia untuk kembali mempelajari Quran dan Sunnah, dan jangan dia berprasangka-prasangka menurut pikirannya dan perasaannya. Tidak bermanfaat itu. Ikhwan, contoh misalnya mensikapi gay atau gay ya, sudah itu. Bagaimana menurut Islam? Haram, azabnya keras, dan mereka dilaknat. Rasulullah melaknat. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Sahih di situ. Kata Rasulullah, Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut. Itu gay. Kenapa sekarang ini penyakit gay ini menyebar? Lewat TikTok, ya, TikTok atau yang lainnya. Iya. Ada teman bilang, dulu preman-preman itu penyakitnya adalah narkoba dan itulah semacam itu, ya. Sekarang ada preman badannya gede tapi lemah gemulai. Loh, kok bisa dia sebenarnya? Tiap hari delok TikTok. Jadi terpengaruh dengan HP dia. Itu dia. Bagaimana caranya? Itu suruh push up 100 kali. Ya. Setelah itu suruh ikut bela diri. Di permulaan pakai tendangan, tendang dia di bokongnya dan punggungnya 20 kali. Nah, biar cecek gitu ya kan? Biar nggak bengkok punggungnya. Nah, begitu ya. Insya Allah kalau punggungnya ditendang begitu, wah, terasa dia hilang sudah penyakitnya itu. Karena dalam Islam orang-orang yang punya penyakit syahwat itu dicambuk, dicambuk, iya. 100 kali itu zina, 100 kali. Iya kan? Orang mabuk, pecandu narkoba 40 kali. Maka gay itu cambuk coba punggungnya. Insya Allah sembuh dia, nggak melambai lagi dia. Itu ya kawan. Ini hati-hati ya kawan, penyakit itu. Naudzubillah min dzalik. Kita jangan coba-coba mendekati orang kayak gitu. Serius. Itu ada seorang dokter psikolog mengatakan ada pasien dia kena HIV, perempuan, dia wanita baik-baik, ternyata suaminya suka jajan gay, jajan pijat plus dan sebagainya itu. Akhirnya kena HIV, nular ke istrinya, nangis ya. Akhirnya ya itu musibah. Jadi seorang muslim menjauhi maksiat, jangan deketi, hati-hati. Jangan sampai nanti berjenggot ya kena HIV. A'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Wa fil ayat al-ukhra innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Al-A'raf. انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن أولياء من دون الله يتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون فهل الشياطين تريد لهم الخير؟ قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. انظر قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، هذا عقوبة له
وهو له قرين وإنهم أي شياطين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الزخرف. يحسب الأتباع أنهم مهتدون فلم ينفعهم ذلك ولا عذر لهم فيه لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها. Disebutkan di sini oleh pensyarah hafizahullah ayat-ayat yang lainnya bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir itu menjadikan syaitan sebagai teman dekat mereka selain Allah atau pelindung-pelindung selain Allah. Dan orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka benar di atas petunjuk. Iya, karena kalau mereka merasa salah mereka akan tobat. Orang kafir itu kenapa nggak tobat dari kekafiran dan kesyirikan? Karena mereka merasa benar. Yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk di atas kebenaran. Perhatikan, mereka menjadikan syaitan, jin dan manusia dan jin sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengikuti syaitan dan mereka menyangka bahwa mereka benar. Apakah syaitan menginginkan kebaikan untuk manusia? Jawabannya apa? Tidak, jelas. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka itu, wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Penyayang, kami kaitkan dia dengan syaitan dan syaitan senantiasa mengikuti dia. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, kami gantikan untuknya syaitan. Inilah hukuman terhadap orang yang lalai, melupakan Allah, melupakan ajarannya, melupakan Al-Quran dan Sunnah, melupakan zikrullah, ya, tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Maka hukumannya adalah Allah jadikan syaitan sebagai teman dekat. Fahuwa lahu qarin. Ini menjadi teman dekat dia. Qarin itu selalu mengikuti dia kemanapun dia berada. Apakah di tempat tidur, apakah di kamar mandi, apakah di luar rumah dan lain sebagainya. Wa innahum, bahwasanya syaitan itu sungguh ya akan menghalangi manusia atau mereka dari jalan kebenaran. Iya. Semua kesesatan, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan itu adalah godaan syaitan. Semuanya. Dan orang-orang itu menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk di atas kebenaran. Ini pengikut-pengikut syaitan merasa bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Dan tidak bermanfaat itu. Prasangka mereka itu tidak bermanfaat pada hari kiamat. Dan tidak ada alasan di hadapan Allah untuk mereka itu. Sebab sudah sampai kepada mereka dakwah para rasul dan mereka tidak mau mengikuti. Wa innamal 'udhru yakunu bil masail ijtihadiyah allati yasughu fiha al-ijtihad. Fa yajtahidu al-insan ويبذل وسعه وطاقته في البحث حتى يظن أن هذا هو الحق، وهذا معذور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Ya, akan tetapi uzur itu alasan masih diterima dalam masalah ijtihad. Yang di situ dibolehkan untuk ijtihad. Yaitu masalah apa? Fikih. Masalah fikih. Jadi ada masalah itu ada dua. Ada yang masail yasughu fiha al-ikhtilaf. Ada masalah-masalah yang boleh berbeda pendapat. Itu adalah masalah fikih. Yang kedua, masail la yajuzu fiha al-khilaf. Ada masalah-masalah yang tidak boleh ada khilaf. Seperti masalah apa?
i'tiqad, keyakinan. Tidak boleh orang berbeda pendapat dalam masalah akidah. Nah, sekarang masalah fikih itu boleh orang berbeda pendapat, tapi dia ijtihad dulu. Ijtihad itu bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ya, melakukan pembahasan, penelitian, sehingga dia mendekati kebenaran, mempelajari dalil-dalilnya, tapi ternyata masih keliru. Maka orang yang seperti ini ma'dzur, diterima uzurnya. Jelas ya, itu masalah fikih. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hakim di sini maksudnya ulama, berijtihad dalam masalah fikih dan benar ijtihadnya, dia dapat 2 pahala, pahala benar dan pahala ijtihad. Wa in ijtihada, jika dia berijtihad fa akhta'a, dan keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala ijtihad. Ini ulama ya kawan. Kalau kita bagaimana? Kalau kita mengikuti mujtahidin, mempelajari buku-bukunya mujtahidin. Ini lagi rame ini masalah madhab. Masalah madhab, wajib apa enggak? Ada 3 kelompok. Yang pertama, ada kelompok yang berlebihan. Siapa yang tidak bermadhab fikih sesat. Ini berlebihan ya akhi, menyesatkan orang yang tidak bermadhab. Yang kedua sebaliknya, yaitu dia mengatakan kita tidak perlu madhab. Ini berlebihan juga. Dalam apa? Berarti dia meremehkan apa? Ulama madhab. Yang ketiga ini yang tengah-tengah, ini yang bagus ini, yaitu mereka mempelajari buku fikih madhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Dawud al-Zahiri atau madhab Zahiriyah, dan juga ada lagi 1 madhab ahli hadis. Jadi berapa itu? 6. Ada 6 madhab mu'tabar. Yang pertama madhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Dawud al-Zahiri atau al-Zahiriyah. Yang ke-6 adalah ahlul hadis. Itu disebutkan dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ada 6 madhab. Adapun Syiah enggak termasuk, tidak mu'tabar, tidak dianggap, karena mereka rujukannya beda. Mereka tidak menggunakan hadis-hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, karena mereka tidak mengakui hadisnya ahli sunnah, sehingga tidak dipakai dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Imam Ibn Rushd. Ibn Rushd itu adalah seorang faqih dari kalangan madhab Malikiyah, tapi dia insaf bahwa tidak semua kebenaran ada di madhabnya, maka dia nukil semua perkataan imam madhab. Masya Allah, dipuji kitab itu oleh para ulama setelah dilakukan penelitian bahwa betul-betul apa yang dia tulis itu diambil dari buku-buku madhab. Luar biasa. Jadi jadikan 2 buku 2 jilid itu ya. Kemudian ya itu kalau masalah fikih seperti itu. Ada ijtihad, boleh. Ya, misalnya yang nampak sekarang baina ahli sunnah tentang sedekap ketika i'tidal. Ada yang sedekap, ada yang tidak ketika i'tidal. Begitu pula ketika mau sujud, apakah lutut dulu atau tangan, telapak tangan.
Ini masalah ijtihadiyah. Jangan sampai saling membedahkan. Amalkan sesuai dengan keyakinan berdasarkan dalil. Itu ya. Kemudian هذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التوقيفية وهي أمور العقيدة وليس لأحد أن يجتهد فيها. Adapun dalam masalah ijtihad, maka boleh seorang berbeda pendapat. Adapun dalam masalah tauqifiyah, yaitu akidah, maka tidak ada ijtihad di situ. Setiap orang al-wajib lil wajib ittiba'ud dalil. Wajib mengikuti dalil. Wala majala fiha lil ijtihad. Tidak boleh orang berbeda pendapat. Contoh, Allah di atas arsy. Bolehkah kita berbeda pendapat? Tidak boleh. Allah yang Maha Penyayang di atas arsy. Karena tidak ada dalil yang lainnya yang menyelisihinya. Qauluhu wala fi huda tarakahu hasiba dhalalah. Laysa al-amru 'ala al-husban wad-dhann. Ya'khudhu dhalalah yahsibu huda aw yatruku haqqan yadhunnuhu dhalalah. Dhannuhu la yashfa' lahu. لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن وبينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب. وبينهما السلف في سيرتهم عقيدتهم فالحق واضح ولله الحمد. ومن رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح ليس فيه غموض ولا لبس كما حصل للأمم السابقة لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق وحرفت الكتب وغيرت. أما هذه الأمة فالحق يبقى واضحا والكتاب والسنة محفوظان للتحريف والتغيير وليس لأحد عذر حينئذ. Ya, ini tidak boleh seorang meninggalkan petunjuk kebenaran dengan alasan dia menyangka bahwa itu sesat. Ya, ini tidak boleh orang hanya menggunakan prasangka dan perasaan. Dia melakukan kesesatan, dia merasa dirinya benar, atau meninggalkan kebenaran, dia merasa bahwa yang dia tinggalkan itu adalah sesat, padahal itu adalah benar. Prasangka itu tidak bermanfaat, tidak bisa menolong dia dari azab pada hari kiamat. Sebab petunjuk dan sesat sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Perhatikan ya, yang benar dan yang sesat itu sudah dijelaskan lengkap dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunnah, dan dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in, generasi salaf, para pendahulu dalam sejarah mereka dan akidah mereka. Maka kebenaran ini jelas dalam akidah, ya, alhamdulillah. Dan di antara rahmat Allah bahwa kebenaran itu jelas dari Al-Quran dan Sunnah dan petunjuk salaf saleh. Tidak ada keraguan dan pertentangan, sebagaimana yang terjadi di umat terdahulu ketika lama mereka lupa dengan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, tercampurlah kebenaran dengan yang batil, bahkan kitab suci itu dirubah, kitab suci dirubah, Injil, Taurat dan yang lainnya. Adapun umat ini kebenaran itu kekal, jelas, Al-Quran dan Sunnah terjaga dari perubahan. Tidak ada seorang pun memiliki alasan saat itu. Faqad buyinatil umur, telah dijelaskan segala hal. Na'am, qad buyinatil umur, lakinna tahtaj ila bahth wa ila talab. Bi an yata'allama al-insan wa yatafaqqah wa ya'khudhu al-'ilma 'an al-'ulama, la ya'khudhu al-'ilma 'an nafsihi aw 'an mithlihi min al-juhal
أو المتعلمين أو من الكتب، بل يأخذ العلم عن أهله، لأن هذا العلم يتلقى عن العلماء، فالعلم بالتلقي وليس بالأخذ من الكتب. الكتب إنما هي أدوات فقط للبحث يشرحها العلماء، وأما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف. Jadi perkara ini sudah dijelaskan, tapi penjelasan itu membutuhkan penelitian dan dicari dengan cara belajar dan memahami dan mengambil ilmu ini dari ulama. Nah, ini ya kawan. Jadi segala sesuatu itu ada jalannya. Segala sesuatu itu ada jalannya. Seorang kalau ingin jadi dokter, kemana belajar? Fakultas kedokteran. Belajar di sana teori dan praktek, ya kan? Begitu pula kalau seorang ingin mempelajari ilmu agama, maka dia harus belajar kepada ulama langsung. Dan satu lagi jalannya adalah menghafal Quran dan Sunnah dan mutun. Itu ya kawan, ilmu itu seperti itu. Ya. Kemudian dia jangan hanya mempelajari dari orang bodoh, dari dirinya, atau dari orang bodoh, atau dari orang yang sombong, atau hanya semata-mata dari kitab. Tapi hendaklah dia mengambil ilmu langsung dari ulama, sebab ilmu itu dia ambil dari ulama. Ilmu dengan talaqi ini langsung dari ulama, bukan sekedar dari kitab. Kitab itu hanyalah alat untuk melakukan penelitian yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun jika seorang ingin sampai kepada kebenaran, maka harus belajar kepada ulama, meriwayatkan dari ulama. Begitulah seterusnya. Betul itu. Zaman sekarang ini ada orang ngaku dia Sunni Salafi, tapi dia di setiap forum grup WA nyalain orang semua dengan kasar. Bukan hanya orang awam di grup WA itu disalah-salahin, ulama ahli sunnah seperti Syekh Abdul Razak itu disalah-salahkan, disesatkan. Allah musta'an. Akhirnya dia dibenci sama semua satu grup WA. Ada orang lapor ke saya, apa itu? Ya ini sudah. Dia kan nggak belajar sama ulama. Itu masalahnya. Jadi salah dia menyampaikan. Kaku, tidak punya akhlak. Saya ditanya sama jamaah selesai pengajian, Ustaz, gimana ini masalah ini? Kok ada perdebatan ini kami di grup apa Pak? Ada grup takmir. Oh iya, saya bilang kalau di grup WA itu nggak usah bertengkar. Saya bilang belajar agama itu di masjid, ngaji kitab, dijelaskan. Senang mereka semua. Alhamdulillah, gitu ya kawan. Wa thabatat al-hujjah wa anqata al-udhr, dan telah tegak hujjah dan tidak ada alasan. Ma li ahadin udhr. فهذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير، وصار الحق واضحا لا لبس فيه، بخلاف الأمم السابقة فإن لما طال عليهم الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفي. Iya, tidak ada udzur, sudah. Karena agama sudah dijelaskan. Agama ini sudah dijaga oleh Allah dari perubahan. Walaupun ada orang mau merubah tidak bisa. Kebenaran sudah jelas, tidak ada kecampur dengan kebatilan. Beda dengan umat terdahulu, telah lama mereka melupakan kitab mereka, akhirnya kemudian mereka merubah kitab suci mereka, diganti, ditambah-tambahi, dikurangi, sehingga kebenaran tersembunyi. Khatam sudah bab itu. Insyaallah lain waktu bab berikutnya.
ya, karena ini mukaddimah. Biasanya kalau mukaddimah itu azan selesai. Ya akhi, ini namanya mengawali pengajian, ibaratnya pemanasan ya kan. Sepeda motor dipanasi ya kan. Nah, itu. Barakallahu fina fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.